Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mulia, yang senantiasa melimpahkan rezeki, berbagai kompetensi sehingga kita berprestasi. Sahabat-sahabatku, hari ini tanggal 2 Mei 2021. Tadi pagi kita baru saja mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Maka sangat tepat apabila kita mengadakan muhasabah. Seberapa partisipasi kita terhadap perkembangan pendidikan. Untuk itu perlu kita berangkat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Sisdiknas. Pada pasal 3 di situ dijelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, mandiri, bertanggung jawab. Ini sebuah tujuan yang sangat bagus yang perlu kita perjuangkan agar dapat tercapai. Maka perlu kita muhasabah. Bagaimana implementasinya? Kalau ditinjau dari manajemen, jadi sebuah pendidikan akan sukses apabila dikelola dengan sebaik-baiknya. Hal ini kita ingat pada Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Beliau menyampaikan tentang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mbangun karsa tut uri handayani. Jadi ing ngarsa sung tulodo dalam ini diharapkan guru, kepala sekolah, kepala dinas, ya, sampai pada menteri pendidikan, ini konteksnya pendidikan, diharapkan memberikan keteladanan dalam ucapan, kebijakan, hendaknya yang menenteramkan, yang mengarah kepada ketakwaan, bukan yang membingungkan. Ya, memberikan keteladanan bagaimana mewujudkan pribadi yang beriman, pribadi yang bertakwa, berakhlakul karimah, yang cerdas, terampil, yang kreatif, mandiri, bertanggung jawab. Ing madya bangun karsa, dalam hal ini kita diharapkan untuk kreatif, produktif, meningkatkan kinerja untuk suksesnya pendidikan. Yang ketiga, tutwuri handayani. Diharapkan di belakang kita menjadi orang yang mendorong, memotivasi, membina, mengawasi, mengontrol agar jalannya pendidikan tetap sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, Sisdiknas. Sahabat-sahabatku, Ki Hajar Dewantara juga memberikan pesan, yaitu bahwa mendidik itu adalah memfasilitasi peserta didik agar berkembang sesuai dengan kodratnya atau fitrahnya. Guru bertugas untuk melatih, membina agar siswa dapat mengembangkan fitrahnya atau kodratnya itu. Jadi sangat amat jelas bahwa memang siswa peserta didik itu perlu dimotivasi, difasilitasi untuk mengembangkan diri agar sesuai dengan fitrahnya. Hal ini Allah jelaskan pula dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, agama Allah tauhid, dan tetaplah kamu pada
fitrah Allah, pada agama Allah, yang mana Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Fitrah manusia itu apa? Bertakwa. Jelaskan pada surat Al-A'raf ayat 172. Ya, alastu birabbikum? Qalu bala sahidna. Jadi ketika roh mau ditiupkan ke dalam jasmani, ke dalam jasad, maka terjadi dialog antara roh dengan Tuhannya. Tuhan Allah berfirman, bertanya kepada roh, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Roh menjawab, qalu bala sahidna. Benar, engkau ada Tuhanku dan kami menjadi saksi. Ini artinya bahwa fitrah manusia itu bertakwa, bertauhid, ya, berakhlakul karimah, beragama yang benar. Maka kalau terjadi kemudian ada manusia yang tidak bertakwa, tidak beriman, memisahkan pendidikan dengan agama, lah ini sudah keluar dari fitrahnya, sudah berpenyakit. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, yang berjuang di bidang pendidikan ini, marilah kita kembalikan dunia pendidikan itu kepada relnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional pada Sisdiknas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Maka untuk mensukseskan pendidikan agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tadi, hendaknya kita berangkat dari surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim wa yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu takut jika meninggalkan generasi mendatang dzurriyyatan dha'ifa, yang generasi yang lemah soft skillnya, lemah hard skillnya, ya. Adalah kita takut. Nah, ketakutan ini melahirkan upaya yang maksimal, koordinasi, kolaborasi yang maksimal, serta tujuan, strategi, kebijakan yang lurus. Ya, khafu alaihim waliyattaqullah, dan hendaklah kamu bertakwa. Menjalankan amanah pendidikan itu sesuai dengan fitrahnya, yaitu segala kebijakan, segala langkah, segala ucapan itu diarahkan untuk suksesnya pendidikan, yaitu mencetak generasi yang beriman, bertakwa, yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, mandiri, tanggung jawab. Kalau dalam ayat yang lain dikatakan Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami, ya, Rabbana hablana min ajwajina, dari istri-istri kami, wa min dzurriyyatina, dan anak cucu kami, siswa-siswa didik kami, anak buah kami, ya, yaitu anak yang qurrata a'yun, anak generasi muda, peserta didik yang qurrata a'yun, itu yang menyejukkan hati karena akhlaknya bagus, cerdas, terampil, kompeten. Ini yang qurrata a'yun. Maka mekanismenya kita memang perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, ya, bangsa Indonesia memiliki generasi muda yang qurrata a'yun, dengan cara bahwa kita sendiri sebagai pendidik, tenaga kependidikan, memberikan uswatun hasanah. Inilah yang perlu kita renungkan bersama, bagaimana kita andil kontribusi untuk suksesnya pendidikan sesuai dengan Sisdiknas. Hendaklah kita fokuskan perhatian kita, tenaga kita, pikir kita demi suksesnya tujuan pendidikan nasional, mencipta generasi yang beriman, bertakwa, ya, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, ya, kreatif, inovatif, tanggung jawab. Kalau
kita kemudian berupaya memisahkan pendidikan dengan agama, ini suatu kebodohan yang ganda ini. Ya, artinya ini bertentangan dengan Sisdiknas. Apa gunanya kita mengeluarkan ratusan miliar membiayai pendidikan, tapi pada akhirnya generasi kita tidak bertakwa, tidak beriman, menjadi penghuni neraka. Sia-sia, kegagalan yang ganda. Satu hal yang penting, tadi dalam Tutwuri Handayani, kita yang di belakang hendaklah membina, mengontrol, mengawasi, memotivasi agar siswa, agar pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini pengawas sekolah memiliki kontribusi yang besar. Dan inilah pengawas-pengawas yang punya komitmen memajukan pendidikan di Indonesia, pendidikan vokasi. Semoga SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.